Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat siang kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, juga pemirsa di channel YouTube Radio Muslim Jogja serta muslim.or.id dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja memurnikan akidah, menebarkan sunnah di program acara belajar dan praktik bahasa Arab untuk pemula yang insya Allah sedianya rutin setiap hari Rabu siang ya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun khusus pekan ini kita berganti hari, yaitu di hari Selasa di jam yang sama. Dan insya Allah kedepannya pekan-pekan seterusnya insya Allah kembali ke waktu awal, yaitu di Rabu siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, masih di jilid pertama bersama Ustadz Faizal Hanafi SS Hafizahullahu Ta'ala. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pelajaran dari buku tersebut, dan kami persilakan kaum muslimin, para pemirsa sekalian, mohon dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, dan silakan bisa menyimak melalui media-media yang biasa kita pergunakan, yaitu di YouTube, TikTok, juga di Facebook mungkin, dan juga di Zoom Meeting Room ya. Untuk yang praktik kami utamakan bagi yang di Zoom Meeting Room ya. Silakan bisa join ke link Zoom Meeting Room yang bisa didapatkan atau diminta melalui WhatsApp, tergabung di grup WhatsApp terlebih dahulu. Silakan bisa hubungi nomor 0813 666 1352. Silakan bisa menghubungi admin di grup WhatsApp tersebut. Nanti selain ada link Zoom, di sana insya Allah juga akan di-share ringkasan pembahasan per pertemuan, kemudian juga interaksi bersama ustadz dan peserta lainnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan materi atau pembahasan PR. Karena insya Allah alhamdulillah untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya ini rutin membahas PR juga. Jadi ustadz memberikan PR setiap pertemuannya. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustadz Faizal Hanafi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio siang hari ini Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kabar antum, Mas? Alhamdulillah sehat Ustadz. Barakallahu fikum Mas Didin. Wa fiik barakallah. Ya, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustadz Faizal Hanafi hafizahullah taala. Langsung saja kita akan memulai pembelajaran, dan pembelajaran kita akan masuk pada pembelajaran baru, yaitu mengenal huruf jar. Langsung saja kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarduhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita mempelajari salah satu ilmu alat ya. Bahasa Arab atau bahasa adalah ilmu alat ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain ya. Maka kita hari ini mempelajari salah satu ilmu alat yaitu ilmu bahasa Arab yang kita tujuannya untuk memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah untuk kedepannya kita masih menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairina tikina biha Ajuzul Awal ya, Durusul Lughah, pelajaran bahasa Arab untuk penutur selain bahasa Arab ya. Juz awal atau jilid yang pertama karya Dr. V. Abdurrahim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Insya Allah kita akan mulai pelajaran yang baru ya. Pelajaran yang baru, kita masuk ke
ad-darsul rabi'u ya, ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat. Walaupun pertemuan kita sudah sampai pertemuan ke-6, akan tetapi pelajaran kita baru sampai pelajaran yang keempat. Itu sudah biasa. Karena apa? Di setiap dars itu bisa jadi 1, 2 atau bahkan 3 pertemuan. Ya, khairan insya Allah. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian dibuka halaman 21 ya. Di PDF ataupun di buku cetak silakan dibuka di halaman 21 ya. Di sana ada ad-darsur rabi'u. Ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Di pelajaran keempat ada 2, ada bagian alif, ada bagian yang ba. Untuk materinya ya, bisa dilihat ada bagian alif dan juga bagian yang ba. Sebelumnya mungkin sedikit saya sampaikan penjelasan sedikit ya, bahwasanya dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu kata dibagi menjadi 3 ya, atau pembagian dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isim, yaitu kita bisa mengartikan kata benda. Kemudian ada fiil, kita bisa artikan kata kerja. Dan ada huruf atau huruf. Kalau huruf mungkin kita bisa artikan, kalau di bahasa Indonesia itu mungkin dian ya, tambahan ya, sisipan-sisipan. Kalau di dalam bahasa Arab mungkin nanti ada yang akan kita pelajari hari ini, ada huruf jar, ada huruf-huruf yang lain. Ya. Itu untuk sebagai mukodimahnya ya, jadi perlu dipahami. Nah, insya Allah nanti akan saya bikin materi sendiri terkait pembagian kata dalam bahasa Arab. Mungkin bisa kami sampaikan di pertemuan yang datang atau ketika sudah sampai pada materi di sana, ketika di sana ada kata fiil atau kata kerja. Begitu. Mohon diperhatikan untuk Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya saya akan membacakan terlebih dahulu ya. Saya membacakan terlebih dahulu, Bapak Ibu silakan menyimak. Baru nanti kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk membaca ya, sebagai bentuk praktis atau latihan ya. Karena kalau bahasa Arab itu tidak dilatih untuk membaca ya tidak bisa ya, istilahnya seperti itu. Pun juga dengan dilatih dengan menulis. Tidak hanya membaca, kita juga harus melatihnya dengan menulis. Maka dari itu di rumah juga banyak murojaah, banyak diulang, dan juga PR-nya juga itu sebagai bentuk latihan menulis. Kita langsung masuk ke bab yang keempat atau pelajaran yang keempat. Ad-darsur rabi'u. Ad-darsu artinya pelajaran, rabi'u keempat. Jadi ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Di bagian alif ya, diperhatikan. Di sana ada kata al-baitu ya. Ada kata al-baitu. Kemudian al-baitu artinya apa? Rumah yang itu ya. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, al-baitu ketika satu kata isim ya, kata ketambahan alif lam di depannya, alif lam takrif, maka kata yang maknanya itu umum ya menjadi spesifik atau sudah khusus. Kalau kata baitun itu artinya rumah, maka al-baitu artinya rumah yang itu, rumah yang sudah kita ketahui. Kemudian ada kata juga atau kalimat fil baiti. Al-baitu fil baiti. Kemudian yang kedua ada kata al-maktabu alal maktabi. Selanjutnya al-masjidu fil masjidi. Kemudian as-sariru alas sariri. As-sariru alas sariri. Al-baitu artinya rumah itu atau rumah yang itu. Selanjutnya fil baiti. Sebenarnya saya ganti PDF dulu, ini tidak bisa dicoret-coret ya. Sama. Baik, sebentar. Baik. Al-baitu ya, ini tadi artinya rumah yang itu. Kemudian fil baiti, ini bacanya fil baiti. Fi artinya di atau di dalam. Di atau di dalam. Maka fil baiti artinya apa? Di rumah atau di dalam rumah.
Kemudian bawahnya ke samping saja dulu. Yang ke samping ada kata al-masjidu. Apa artinya al-masjidu? Masjid itu, masjid yang itu. Masjid yang itu. Kemudian fil masjidi artinya di dalam masjid yang itu. Di atau di dalam masjid. Baik. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-baitu rumah itu. Fil baiti di dalam rumah itu. Al-masjidu masjid yang itu. Fil masjidi di dalam masjid yang itu. Kemudian ada kata al-maktabu ya. Al-maktabu. Apa artinya al-maktabu? Meja ya, meja itu, meja yang itu. Kemudian alal maktabi, ala itu artinya alal maktabi artinya di atas meja yang itu. Di atas, ala fi tadi artinya di dalam, ala artinya di atas. Kemudian as-sariru ya, as-sariru artinya tempat tidur atau ranjang atau dipan. Ala sariri berarti artinya apa? Di atas. Di atas dipan. Ya, di atas ranjang atau tempat tidur. Itu. Taib. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian nanti penjelasannya kenapa bisa dari harokatnya fathah menjadi harokatnya dhammah menjadi kasrah, insya Allah ada penjelasan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, untuk al-baitu ya, inilah yang disebut dengan isim ya, kata benda. Kemudian fi, nah ini yang disebut dengan huruf. Fi, ala itu disebut dengan huruf, dan ini dinamakan dengan huruf jar ya. Dinamakan dengan huruf jar. Taib. Kemudian yang di bagian ba. Perhatikan untuk di bagian ba. Di bagian ba kita baca terlebih dahulu. Kami baca terlebih dahulu. Aina Muhammadun ya. Aina Muhammadun. Jawabannya ada di sebelah kiri. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Artinya apa? Aina? Di mana? Aina artinya di mana? Di mana? Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Artinya di mana? Di mana Muhammadun, nama orang ya. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa, ya, ini ada huwa. Huwa itu artinya dia. Ya, kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab disebut dhamir ya. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di pertemuan awal-awal bahwasanya ya, nanti kata itu juga dibedakan berdasarkan jenisnya. Ada kata laki-laki, ada isim ya, isim atau kata benda atau kata apapun. Ada kata laki-laki maupun ada perempuan ya. Laki-laki disebut muzakkar, sedangkan perempuan nanti disebut muannas. Insya Allah penjelasannya ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Huwa fil ghurfati ya. Huwa dia fi di dalam ghurfati. Apa ghurfati? Kamar. Barakallahu fikum. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia ada di dalam kamar. Ya. Kemudian selanjutnya wa aina Yasirun ya. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dia Yasir atau dia ya, dia fil hammami berada di apa? Hammam? Kamar mandi. Baik. Selanjutnya wa aina Aminatu ya. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbahi.
hiya fil matbahi. Wa, dan ingat wa artinya dan di mana Aminatu, Aminah, di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. Dia di dalam dapur. Dapur. Matbahi, dapur. Nah, huwa artinya dia untuk laki-laki, sedangkan hiya nih artinya dia untuk perempuan. Baik. Ya, bisa dipahami ya. Huwa artinya dia untuk laki-laki, hiya artinya dia untuk perempuan. Kemudian selanjutnya ainal kitabu ya. Ainal kitabu, di mana al-kitabu apa? Buku. Buku itu ya. Di mana buku itu? Buku yang itu. Di mana buku yang itu? Huwa alal maktabi. Huwa dia kembali ke bukunya. Alal maktabi. Ala tadi apa artinya? Di atas. Di atas. Maktabi. Apa maktabi? Meja. Dia di atas meja. Kemudian yang terakhir wa ainas sa'atu. Ingat, sering keliru ya. Diingat-ingat kembali alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ya. Diingat-ingat kembali ketika ada alif lam qamariyah bacanya bagaimana? Ketika ada alif lam dengan huruf-huruf ketemu huruf-huruf qamariyah dan syamsiyah. Ketika syamsiyah maka ada tasydidnya masuk ke huruf syamsiyah. Wa ainas sa'atu ya. Dan di mana jam itu atau di mana jam? Hiya alas sariri. Sa'ah jam ya. Jam. Terkadang bisa kita artikan jam tangan, bisa kita artikan jam dinding, tergantung nanti konteks kalimatnya. Seperti itu. Hiya alas sariri. Dia jamnya, kembali ke jam, as-sa'ah tadi. Ala di atas, sariri apa? Ranjang. Ya, dia ada di atas ranjang. Maka dapat diperhatikan untuk kata huwa dan hiya. Kata huwa dan hiya itu tidak terbatas hanya untuk manusia saja atau nama orang. Nah, berarti kata huwa seperti ini tadi, huwa Muhammad menggunakan kata huwa. Ya. Muhammad menggunakan kata huwa. Ya, Muhammad menggunakan huwa. Yasir juga menggunakan huwa. Nah, di sini ada kata benda, bukan nama orang atau bukan makhluk. Ada kata kitabu, itu juga menggunakan huwa. Seperti itu. Begitupun dengan Aminatu, dia menggunakan hiya. As-sa'atu juga menggunakan hiya. Maka huwa dan hiya itu tidak terbatas untuk nama orang atau makhluk bernyawa atau makhluk hidup, akan tetapi kepada semua benda. Yang menjadi perbedaannya apa? Yang menjadi perbedaannya adalah sifatnya. Apakah benda tersebut laki-laki atau benda tersebut perempuan? Jika benda tersebut laki-laki, maka menggunakan huwa. Jika benda tersebut perempuan, maka menggunakan apa? Menggunakan hiya. Begitu Bapak Ibu para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Sekarang waktunya untuk membaca ya. Waktunya untuk praktik membaca. Silakan yang ingin praktik membaca dipersilahkan. Silakan angkat raise hand aja ya, raise hand terlebih dahulu. Ada yang mau praktik membaca. Pakai ini aja, step. Silakan ya, bacanya ya, membacanya. Yang pertama kita baca dari darsnya ya, atau babnya. Yang pertama, misal ad-darsur rabi'u. Kita baca sekaligus diartikan. Pelajaran yang keempat. Kemudian al-baitu, rumah yang itu. Fil baiti, di dalam rumah yang itu. Dan seterusnya. Kita baca di bagian alif terlebih dahulu. Silakan Ummu Anissa, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Alhamdulillah khairan. Fadoli. At-Darsur Rabi.
Dibaca, Ad-darsu maaf, dibaca semua harakatnya secara lengkap ya. Ad-darsur rabi'u. rabi'u. Pelajaran yang keempat. Baik. Al-baitu, rumah yang itu. Bil baiti, di dalam rumah itu. Al-masjidu, masjid yang itu. Bil masjidi, di dalam masjid itu. Nah, lanjut. Al-maktabu, di apa ini? Apa? Al-maktabu? Meja. Itu. Meja yang itu. Al-maktabi, di atas meja yang itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Terakhir. As-sariru, ranjang yang itu. As-sariri, di atas ranjang itu. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ummu Anisa. Sudah pas, sudah benar. Kemudian selanjutnya Ummu Nurul. Tafadholi Ummu Nurul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian bagian alifnya saja Ustaz. Gimana? Yang dibaca Dari yang dari Ad-Darsur Rabi'u Ummu. Iya. Ad-Darsur Rabi'u. Pelajaran keempat. Al-baitu, rumah itu. Fil baiti, di dalam rumah itu. Naam. Al-masjidu, masjid itu. Fil masjidi, di dalam masjid itu. Naam. Al-maktabu, meja itu. Alal maktabi, di Di atas meja itu. atas. As-sariru, tempat tidur itu. Alas sariri, di atas tempat tidur itu. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum Ummu Nurul. Kemudian selanjutnya Bapak Indra ya. Silakan Bapak Indra. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Fadol Bapak Indra. Darsul Rabi'u, pelajaran keempat. Al-baitu, rumah yang itu. Fil baiti, di dalam rumah yang itu. Al-masjidu, masjid yang itu. Fil masjidi, di dalam masjid yang itu. Al-maktabu, meja yang itu. Alal maktabi, di atas meja yang itu. As-sariru, ranjang yang itu. Alas sariri, di atas ranjang yang itu. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Indra. Kemudian Ibu Yani, silakan Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yani. Tafadholi Ibu. Darsul Rabi'u. Pelajaran keempat. Al-baitu bil baiti. Di dalam rumah itu. Al-baitu diterjemahkan dulu, diartikan apa al-baitu? Rumah itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Bil Lanjut. baitu, di dalam rumah itu. Ya. Al-masjidu, di masjid itu. Fil masjidi, di dalam masjid itu. Baik. Al-maktubu, Maktabu. maktabu, di meja, Meja di itu. meja itu. Ya. Meja itu. Alal maktabu, di atas meja itu. Alal apa tadi? Di atas Alal meja mak. itu. Coba diulangi. Alal maktabi. Alal maktabi. Baik. Iya. Selanjutnya Di atas meja itu. di atas meja itu, barakallahu fikum. Kemudian terakhir Al-sariru. as-sariru. 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 Di ranjang itu. Ranjang itu, kemudian
ala sariri. Alas sariri. Ingat alif lam qamariyah alif lam Ala syamsiyah ya. sariri. Ala sariri di atas ranjang itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, Maksudnya Bapak Ibu, barakallahu. para pendengar radio rahimani wa rahimakumullah, sering kali ya atau senantiasa Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengulang-ulang ya, murojaah kembali pelajaran-pelajaran agar apa? Agar lebih mungkin. Itu berarti agar lebih paham, lebih tercerna dengan baik, lebih nempel ya pelajarannya, baik itu nanti kosakatanya maupun kaidah-kaidahnya. Kemudian yang bagian yang ba, ada yang mau mencoba bagian yang ba? Anak Ustaz. Fadoli, Umu Anisa. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia ada di kamar. Baik. Wa aina sarirun, Wa aina? dan di wa aina yasirun, Ya, sirun ya. wa aina yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammam, dia ada di kamar. Huwa fil Dia ada di kamar mandi. hammami. Ingat, mohon untuk harokat terakhir itu tetap dibaca. Karena apa? Biar kita tahu, oh ternyata kalau ada fi, harokat terakhirnya kasrah. Seperti itu ya, Umu. Silakan diulangi. Aina Yasir, huwa fil hammam, dia ada di kamar mandi. Baik, lanjut. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Dia fil matbah, dia ada di dapur. Ainal maktabu, Ainal kitabu apa maktabu? ainal kitabu, di mana kitab itu? Ya, atau buku itu ya. Hafal Ustaz kok dibaca? Sebentar. Mungkin yang lain bisa dulu, bisa close mic dulu. Biarkan Umu Anisa yang membaca. Fadoli Umu Anisa. Ainal kitabu, dan di mana buku itu? Ya. Huwa alal maks, dia di atas meja. Wa alal Maktabi. alal maktabi. Baik. Kemudian terakhir. Wa inas sa'atu, di mana jam itu? Dan di mana jam itu? Dia alas sariri, dia di atas ranjang. Baik. Hiya alas sariri, dia di atas ranjang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian Umu Nurul, silakan. Aina Muhammadun. Aina Muhammad. Enggak pakai tanwin Ustaz ya? Pakai tanwin. Aina Muhammadun. Oh, sebentar. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun. Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu. Dan di mana Aminatu, A-nya panjang ya. Aminatu. Oh, nah, Ustaz. Wa aina Aminatu, Ya. dan di mana Aminah? Hiya fil matobahi. Dia di dalam kamar. Hah? Dapur. Dia di dalam Di dalam dapur Dia di ya. Apa-apa? dapur, Dia di di dalam dapur dapur. bisa, dia di dalam dapur bisa. oh bisa dia di dapur Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah. Lanjut. Aina kitabu, di mana buku? Wa alal maktabi, dia di atas meja. Baik. Terakhir. Wa aina sa'atu, di mana jam tangan? Dan wa-nya jangan lupa. Wa dan. Astagfirullah. Wa aina sa'atu, dan di mana jam tangan? Ia alas sariri, dia di atas tempat tidur. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Umu Nurul. Kemudian Barakallah. Bapak Indra. Tafadhol, silakan Bapak Indra. Bismillah. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun.
dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam tangan itu? Hiya alas sariri, dia di atas ranjang. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, Bapak Indra. Kemudian kita akan masuk ke PDF yang saya buat ya, atau materi yang saya buat. Silakan dibuka, sudah di-share insya Allah di grup. Ya, nanti bagi yang belum dapat bisa hubungi admin. Baik, ini sudah ada bagian alif, bagian ba di materi di kitab Durusul Lughah. Kemudian masuk yang kedua, halaman selanjutnya ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat, mengenal huruf jar ya. Mengenal huruf jar. Ala dan fi dan ala. Mengenal huruf jar, fi dan ala. Baik, huruf jar, fi dan ala. Huruf jar ya, huruf jar adalah huruf ma'ani ya, huruf yang mempunyai makna ya. Karena huruf itu ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Huruf ma'ani ya yang mempunyai makna, sedangkan huruf mabani yang tidak mempunyai makna seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Itu disebut huruf mabani, tidak ada maknanya. Sedangkan ada maknanya disebut dengan huruf ma'ani. Huruf jar adalah huruf ma'ani yang menyebabkan kata setelahnya ya. Nih kuncinya di sini, yang menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur ya. Apa itu majrur? Majrur adalah dibaca kasroh ya, dibaca kasroh atau harokat terakhirnya kasroh ya, yang menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur, harokat terakhirnya kasroh atau dibaca kasroh. Huruf jar sendiri ada 20, sedangkan kita yang sebagai awalan kita mempelajari 2 huruf jar untuk di pelajaran keempat ya. Di pelajaran keempat kita mempelajari 2 huruf jar. Yang pertama, huruf jar yang pertama adalah fi. Fi artinya di atau di dalam ya. Fi artinya di atau di dalam. Contoh, Muhammadun fil ghurfati ya. Muhammadun fil ghurfati. Muhammad ada atau Muhammad di dalam kamar. Diperhatikan, ketika ada huruf jar fi, maka harokat kata setelahnya menjadi kasroh. Muhammadun fil ghurfati. Muhammad ada di dalam kamar. Contoh yang kedua, Aminatu ya. Aminatu, Aminah fil matbahi. Aminah fil matbahi ya. Diperhatikan ada huruf jar fi, kemudian harokat setelahnya menjadi kasroh. Aminatu fil matbahi. Aminah ada atau Aminah di dapur. Kemudian huruf jar yang kedua ya, huruf jar yang kedua adalah ala. Huruf jar yang kedua adalah ala, artinya di atas ya. Ala artinya di atas. Contoh, Alkitabu ya. Alkitabu, buku itu, alal maktabi. Ala ya, diperhatikan ala harokat terakhirnya jadi kasroh, alal maktabi. Buku itu di atas meja. Kemudian contoh yang kedua, as-sa'atu ya. As-sa'atu ya, jam itu ya. Alas sariri ya. Alas sariri, ala di atas, sariri ranjang atau tempat tidur. As-sa'atu alas sariri ya. Jam itu ada di atas ranjang atau tempat tidur. Jadi huruf fi dan huruf ala itu menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur. Istilah dalam bahasa Arabnya
atau dibaca kasroh, harokat huruf terakhir. Huruf terakhir ya, huruf paling akhir pada kata tersebut yang awalnya, ini kan awalnya, oh ini belum saya kasih awalnya ya. Awalnya al-ghurfatu domah menjadi kasroh. Kemudian awalnya matbahu ya, al-matbahu ya, karena ini al-ghurfatu, maaf sebentar, al-ghurfatu, maka karena ada huruf fi maka menjadi fil ghurfati. Kemudian al-matbahu karena ada huruf fi menjadi fil matbahi. Kemudian ala juga alal maktab, kata awalnya ada al-maktabu, kemudian ada ala alal maktabi. As-sariru, kemudian ada ala menjadi alas sariri. Nah, itulah yang disebut dengan huruf jar. Jadi mohon diperhatikan kembali dan diingat-ingat bahwasanya ketika ada satu kata isim ya, isim diawali huruf jar, maka harokat terakhir isim tersebut menjadi kasroh atau majrur. Kemudian selanjutnya mengenal domir ya. Tadi kita sudah bahas domir. Apa sih domir? Kata ganti. Domir atau kata ganti. Domir adalah kata ganti orang atau binatang atau benda mati, benda lainnya ya. Itu adalah disebut dengan domir, kata ganti. Yang kita pelajari pada pertemuan atau pada pelajaran keempat yaitu kata domir huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Huwa, ya, huwa artinya dia. Kata ganti untuk orang ketiga, binatang, benda mati yang bersifat atau berjenis laki-laki. Ya, perhatikannya di sini. Huwa astagfirullah. Sebentar. Huwa untuk kata ganti orang ketiga atau binatang benda mati berjenis laki-laki. Huwa untuk kata ganti ketiga artinya dia ya. Untuk yang berjenis laki-laki. Contoh, aina yasirun. Yasirun ya, orang ketiga ya, berjenis apa? Laki-laki. Maka menggunakan huwa. Aina yasirun, di mana yasir? Huwa dia yasir ya. Fil masjidi, di dalam masjid. Contoh yang kedua, ainal qalamu ya, ainal qalamu, di mana pena atau bolpen itu? Huwa dia penanya, bolpennya, alal kursiyi ya, di atas kursi. Al qalamu tadi ada yasir, huwa ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya hiya. Hiya artinya dia juga, tapi ya hiya untuk orang ketiga dan berjenis perempuan ya. Artinya dia untuk orang ketiga berjenis perempuan. Contohnya aina Maryamu ya. Aina Maryamu, di mana Maryam ya. Hiya dia Maryam fil hammami, berada di dalam atau di kamar mandi. Contoh yang kedua aina sa'atu ya. Aina sa'atu, di mana jam atau jam tangan? Hiya dia jamnya, jam alal kursiyi, di atas, ada di atas kursi. Seperti itu untuk domir ya. Diperhatikan, huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Kata ganti orang ketiga. Itu baik itu berupa orang, nama orang, binatang maupun benda mati. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita temukan. Kemudian yang terakhir untuk materinya ada surrobi, mengenal kata tanya aina. Kita sudah berapa untuk kata tanya dari pertemuan ad-darsul awal sampai ad-darsul robi? Ada yang pertama ma ya. Ma artinya apa. Kemudian ada a atau hamzah istifham artinya apakah. Kemudian ada man ya, artinya siapa. Ma hada, apa ini? Hada kitabun, ini buku. Kemudian
ahada kitabun, apakah ini buku? Kalau jawabannya, kalau memang itu benar buku, maka jawabannya na'am, hada kitabun, benar, ya ini buku. Kalau bukan buku, jawabannya la, bukan atau tidak, hada qalamun, ini pena. Kemudian man, ya, man digunakan untuk menanyakan siapa. Man hada, siapa ini? Misal dokter. Man hada, siapa ini? Hada tobibun, ini dokter. Dan yang keempat, kita mengenal kata tanya aina. Aina, ya. Aina, kata tanya aina. Aina artinya mana atau di mana, ya, sama ya. Tergantung nanti konteks kalimat dalam bahasa Arab, bisa dimaknai mana atau di mana. Merupakan salah satu kata tanya. Kalau dalam bahasa Arab kata tanya disebut isim istifham, ya. Isim istifham, kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan lokasi, posisi, tempat, keberadaan sesuatu, ya. Contoh, aina, ini aina Yasirun, di mana Yasir, ya kan? Contoh, di mana, posisinya di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia berada di dalam kamar mandi. Kemudian ainal mindilu, ainal mindilu, ya. Di mana sapu tangan itu, ya, atau di mana tisu, ya. Bisa kita artikan tisu juga, bisa artikan sapu tangan. Aina mindilu, ya. Di mana mindil atau sapu tangan itu? Huwa ala sariri, dia sapu tangannya ada di atas tempat tidur. Kemudian yang terakhir mufrodat atau kosakata. Saya sampaikan kembali bahwasanya mufrodat atau kosakata yang saya hadirkan di materi ini itu adalah mufrodat atau kosakata yang baru, yang belum ada di materi-materi sebelumnya, ya. Contoh ada ghurfatun, dan di sini saya menulisnya berdasarkan asal katanya, benar-benar belum ketambahan alif lam. Jadi asal katanya ghurfatun, ya, tanwin, domah tanwin. Ghurfatun artinya kamar atau ruangan juga bisa. Kemudian hammamun, ya. Kalau di dalam buku kan al-ghurfatu, al-hammamu, ya, seperti itu. Hammamun artinya kamar mandi. Kemudian ada matbahun, ya. Matbahun artinya dapur. Kemudian saatun, ya. Saatun artinya jam. Kemudian nanti, ini belum, ya, yang bawah ini belum. Jami'atun, ya. Jami'atun artinya kampus atau universitas. Kemudian faslun artinya kelas. Mirhadun artinya toilet. Samaun artinya langit, ya. Terus apa perbedaan mirhadun sama hammamun, ya? Kan toilet sama kamar mandi sama saja, ya. Perbedaannya adalah hammamun itu tidak ada apa namanya itu, Mas, ya. WC, ya, klosetnya, ya. Kalau hammamun, ya, yang buat yang buat buang air besar itu, ya. Kalau hammamun itu hanya kamar mandi, tidak ada WC atau klosetnya. Sedangkan mirhadun, ya, mirhadun itu ada WC atau klosetnya. Lebih mudah saya mengartikan hammamun kamar mandi, sedangkan mirhadun saya artikan toilet, ya. Toilet kebanyakan pasti ada anunya, ya, untuk buang air besarnya. Nah, seperti itu. Itu untuk materi kita yang saya tulis di kesempatan pelajaran yang keempat. Robi zidni ilman. Wahai Robku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Barakallahu fikum. Kemudian kita kembali ke materi lagi. Ya. Silakan. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi di halaman 21, mungkin jika ada pertanyaan terkait materi sebelumnya atau ada yang mau ditanyakan terkait materi sebelum-sebelumnya, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada, ya. Kita lanjutkan saja berarti. Kayaknya memang Durusulugah, ya, Bapak Ibu sekalian. Durusulugah, ya, itu memang berbeda dengan ketika kita belajar nahwu shorof. Apa itu nahwu shorof, ya? Nahwu shorof adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab, ya. Itu lebih banyak, kalau nahwu shorof lebih banyak
mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi mungkin nanti akan banyak pertanyaan kalau kita belajar nahwu sorof. Dan itu banyak sekali mustolahat atau istilah-istilah dalam pelajaran bahasa Arab. Sedangkan durusul lughah, Masya Allah ya, Ustadz atau Dr. Fi Abdurrahim itu telah menyusunnya untuk kita praktik ya. Untuk kita praktik mengucapkan, baik itu mengucapkan atau menulis dalam tulisan Arab atau bahasa Arab. Maka bisa diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya kebanyakan kata perintah nanti di dalam durusul lughah itu ya ikra, uktub atau waktub, ikra, waktub. Kemudian nanti ada ajib, jawablah itu kan. Jadi perintah di mana perintah tersebut menyuruh kita ya, memerintahkan itu untuk menjawab dengan membacanya ataupun dengan menulisnya. Kita masuk ke tamarinu ya. Tamarinu ya, mungkin yang belum tahu tamarinu artinya latihan-latihan. Ini artinya latihan karena ada latihan atau ya latihan ya, bisa lebih terjemahkan ke latihan-latihan. Yang nomor 1 al-awwal ya, tamirin pertama nomor 1 perintahnya ajib. Ajib itu jawablah ya. Kalau di bahasa Indonesia ajib itu heran, ajib itu kan heran. Tapi ajib itu artinya apa? Jawablah ya, jawablah. Ajib ya, jawablah anil as'ilatil atiyati. Jawablah an dari as'ilati pertanyaan atiyati berikut ini. Kalau kita terjemahkan letter luck-nya seperti itu. Jawablah dari pertanyaan berikut ini. Kalau kita terjemahan bebas ya, jawablah pertanyaan berikut ini ya, seperti itu. Yang pertama, nah jawaban ya, ini ada soal, jawabannya sesuai pada teks yang ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di bagian yang ba ya, jawabannya sesuai pada teks bagian yang ba. Ini ada 11 pertanyaan. Ada 11 pertanyaan ya, siap. Mungkin butuh 11 orang ya. Ada yang mau mencoba ini 11 orang untuk menjawab pertanyaan ya. Atau saya tunjuk ini kayak gimana, sudah siap belum ini? Ini enggak ada 11 orang ini Mas. Kalau yang di Zoom ya, mungkin di Zoom mungkin bisa nanti saya tunjuk mungkin. Atau ya ini yang mau menjawab terlebih dahulu ya. Atau di TikTok ada Mas? Belum ada atau mengikuti mungkin? Karena kemarin juga ada di TikTok. Oh gitu ya, Qadarullah, nggak apa-apa, khairan insya Allah. Kita coba pertanyaan yang pertama, nomor 1 dari Ummu Anissa, silahkan dijawab. Nah, untuk nomor 1 dibaca soalnya terlebih dahulu, kemudian diartikan, kemudian dijawab dan diartikan juga jawabannya. Tafadholi Ummu Anissa. Sama ini latihan Ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Barakallah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Al-awwal. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Masya Allah, barakallahu fikum. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia berada di atas meja. Nomor 2 Ummu Nurul, silakan. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Ya. Wa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Aina, barakallahu fikum. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia berada di dalam kamar. Kemudian nomor 3 Ibu Wandri, silakan. Aina sa'atu hiya 'ala sariri. Di mana jam itu? Dia ada di atas ranjang. Masya Allah, barakallahu fikum. Aina sa'atu, di mana jam itu, atau bisa juga diartikan jam tangan ya. Di mana jam tangan itu? Hiya ya, hiya 'alas sariri. Dia berada di atas ranjang.
Kemudian Bapak Indra silakan. Bismillah. Aina yasirun huwa fil hammami. Di mana Yasir? Dia di dalam kamar mandi. Baik. Barakallahu fikum. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia berada di kamar mandi. Kemudian nomor 5. Ibu Yani silakan. Aina Aminatu di atas. Ibu Yani. Mungkin yang lain bisa Iya. di close mic dulu. Silakan Ibu Yani terlebih dahulu. Wa aina Aminatu. Nggak ada wa. Aina ya. Aina Aminatu. Coba. Oh ya, aina Aminatu. Dia di dalam di mana Aminah? Ya, Masya Allah. Di mana Aminah? Jawabannya? Hiya fi mat ba'i. Hiya. Hiya fil matoba'i. Masya Allah. Barakallahu fikum. Artinya apa? Dia Artinya dia di dalam dapur. di dapur. Nomor 5, aina Aminatu ya. Di mana Aminah? Hiya fil matbahi ya. Dia Aminah berada di dalam atau berada di dapur. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Pak Doli mau mencoba tidak Pak Doli Suhendra mungkin yang belum mencoba? Coba Ustaz. Gimana? Mau mencoba Bapak nomor 6? Mencoba Ustaz. Tafadhol Bapak. Untuk 6 atau 7 Ustaz? Ya. Nomor 6 atau 7? 6. 6 ya. Aminatu Ustaz. Ya, iya benar. Aminatu fil ghurfati la hiya fil matbahi. Artinya? Apakah Aminah di kamar Ustaz ya? Ya, di dalam kamar. La tidak. Dia ada di dapur. Barakallahu fikum Bapak Doli. Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah di dalam kamar? La, tidak. Hiya fil matbahi. Dia berada di dapur. Kemudian nomor 7. Rusni Reksa mungkin mau mencoba, ini Ibu atau Bapak? Rusni Reksa mungkin mau mencoba. Ini saya presensi yang di Zoom. Belum mungkin mendengar dulu ya Mustami. Mas Didin mungkin ya. Mas Didin, coba Mas Didin ya. Nomor 7 Mas Didin ya. Sekali-kali juga lah Mas Didin. Ayo Mas Didin. Yasirun fil matbahi. Yasir. Ya. Jawabannya la huwa fil hammami. Masya Allah. Ayasirun fil matbahi, apakah Yasir di belum diartikan ya Masya Allah. Coba mas diartikan Mas. Apakah Yasir berada di dapur? Ya. Jawabannya tidak. Yasir berada di kamar mandi. Masya Allah. Barakallahu fikum Mas Didin. Ayasirun fil matbahi, apakah Yasir ya di dalam dapur atau di dapur? La huwa fil hammami, tidak. Dia berada di mana? Kamar mandi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian nomor 8. Nomor 8 ada yang mau mencoba? Nomor 8 di ini kalau yang ini lewat apa nih Mas? Itu TikTok. TikTok. Say hi ya. Join ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa tadi? Oh, Bapak Rusni Reksa. Ya, tafadhol Pak, silakan Bapak. Nomor 8. Man fil ghurfati. Ya. Siapa di dalam ruangan itu? Ya. Siapa? Fil ghurfati Muhammadun.
Taib. Artinya di dalam ruang itu Muhammad. Muhammad. Taib. Barakallahu fikum Bapak Rusni Reksa. Man fil ghurfati, siapa yang ada di dalam ruangan atau kamar ya, yang dia ada di dalam kamar. Jawabannya bisa fil ghurfati Muhammadun, ya, di dalam kamar, yang ada dalam kamar Muhammad, atau Muhammadun fil ghurfati, Muhammad berada di dalam kamar ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 9, ada yang mau mencoba? Ummu Anisa mungkin? Tafadholi Ummu Anisa. Waman fil hammami, Ya. dan siapa yang ada di kamar, Hammami dan siapa yang ada di kamar mandi, dan dan siapa yang ada di dalam kamar mandi, ya. huwa yasirun. Gimana? Di kamar mandi. Ya, dia yasirun. Ya, bisa ya. Huwa yasirun ya. Masya Allah. Gimana, Ummu? Yasirun. Yasirun. Fil? Yasirun. Huwa yasirun fil hammam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ummu Anisa. Untuk jawabannya seperti ini. Ya, sudah tepat. Ya, bisa juga. Tapi jawabannya yang mungkin lebih enak ya, atau lebih pas. Waman fil hammami, barakallahu fikum. Waman fil hammami, dan siapa yang ada di dalam kamar mandi. Yasirun fil hammami. Yasir berada di kamar mandi, atau fil hammami yasirun, yang berada di kamar mandi Yasir. Coba Ummu Nurul diulangi sekali lagi. Yang nomor berapa Ustaz? Yang nomor 9. Oh, nomor 9. Waman fil hammami, siapa yang di dalam kamar mandi. Yasirun fil hammami, Yasir di dalam kamar mandi. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian yang nomor 10, Bapak Indra silakan. Madza 'alal maktabi, apa yang ada di atas meja. Al-kitabu 'alal maktabi, buku itu yang di atas yang ada di atas meja. Gimana? Benar. Buku itu berada di atas meja. Madza ya, madza itu mahada, bisa ya. Madza mahada. Mahada 'alal maktabi, apa ini yang ada, atau apa ini ya, atau apa ya, bisa juga. Apa yang ada di atas maktab, meja. Al-kitabu 'alal maktabi, atau 'alal maktabi al-kitabu, yang berada di atas meja buku, atau buku itu berada di atas meja. Kemudian yang terakhir, siapa mau coba yang terakhir? Langsung saja open mic-nya. Nomor 11, ada yang mau coba? Mas Anggi mau coba, Mas? Tidak. Ayo Mas Didin aja ya, Mas Didin lagi Mas. Nomor 11 Mas. Madza 'ala sariri. Baik. Apa? Ala sariri atau Ala sariri. Heeh. As-sa'atu ala sariri. Coba diulangi pelan-pelan. Mada dari awal. Madza 'ala sariri, apa itu yang ada di atas sariri, kasur ya Ustaz? Ranjang. Oh, ranjang. Ya. Jawabannya as-sa'atu 'ala sariri. Jam tangan ada di atas kasur atau ranjang. Ranjang. Kasur berbeda Mas. Beda ya. Kalau kasur nanti bahasa Arabnya firosun. Oh, Nah, jadi kalau sarir itu lebih ke tempatnya, tempat buat kasurnya ya. Dipan, ranjang, tempat tidur ya. Kalau kasur nanti lebih ke firosun. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum Mas Didin. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, ini untuk PR. Nah, saya senang nih kalau kasih PR ini ya.
Untuk PR itu bukan di nomor 2 ya. PR-nya bukan nomor 2. PR-nya di bawahnya, bagian Iqra waktub ya. Iqra waktub ya. Bagian ini ya, diperhatikan di Zoom mungkin. Iqra waktub. Nah, ini adalah PR-nya. Di halaman 22 bagian Iqra waktub. Ini adalah PR-nya. Silakan Bapak Ibu ditulis ya. Ditulis di buku tulis masing-masing atau di kertas seperti yang saya sarankan ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian mempersiapkan satu buku tulis. Misal ini mungkin ya. Satu buku tulis ini di bagian ya, di bagian depan mungkin ini kan kosong, bagian depan sini bisa untuk PR-nya. Kemudian di bagian yang sebelah sini belakang itu bisa untuk kumpulan kosa katanya. Nah, seperti itu. Biar apa? Biar memudahkan ya. Ilmu itu diikat dengan apa? Kata Imam Syafi'i, ilmu diikat dengan tulisan ya. Jadi nanti kalau biar nggak susah nyari kan, kalau di PDF mungkin yang lagi nggak megang HP itu kan nanti wah nyarinya di mana ya, kemarin apa di PDF itu apa, kosakatanya apa, seperti itu apa kan. Tapi kalau kita sudah ada di buku, nah kita tinggal buka bukunya, tetap menyimak, kita buka bukunya. Nah, seperti itu. Bisa di belakang sini bebas ya. Bisa dua muka kan, ini buka depan, muka di belakang. Nanti bisa di sini mungkin PR-nya atau di sini. Jadi nanti kita lihat, oh dulu saya sudah menulis kayak gini. Oh bahasa Arabnya ini di sini, seperti itu. Itu apa, untuk apa? Agar memudahkan Bapak Ibu sekalian ya. Membiasakan, memudahkan, dan juga nanti ketika kita cari kata, cari ini dulu apa ya artinya apa. Nah, kita akan mudah di situ. Taip. Iqra waktu, karena perintahnya Iqra waktu mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu, silakan disimak ya. Akan saya bacakan terlebih dahulu, silakan disimak. Yang pertama nomor 1 al-awwalu ya. Nomor yang pertama, nomor yang 1. Diperhatikan Iqra waktu. At-talibu ya. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati ya. At-talibu mahasiswa itu fil jami'ati di kampus ya, atau di universitas. Karena apa? Karena kenapa saya artikan mahasiswa ya? Biasanya jami'ah itu kan universitas ya, kampus ya. Biasanya yang ada di kampus itu mahasiswa, bukan siswa atau murid ya kan. At-talibu maka saya artikan mahasiswa fil jami'ati di kampus atau di dalam kampus atau di dalam universitas. Nomor 2 ar-rajulu ya, ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki dewasa itu ar-rajul ya, laki-laki dewasa ya. Laki-laki dewasa itu fil masjidi, di dalam masjid ya. Laki-laki itu di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, nomor 3. Ainat tajiru ya. Ainat tajiru ya, di mana pedagang itu? Huwa fit dukani. Huwa fit dukani. Dia berada di dalam toko. Dukanun ya, atau ad-dukanu artinya toko. Sudah di pertemuan yang sebelumnya. Huwa fit dukani. Dia berada di dalam toko. Kemudian nomor 4, al-qalamu al-qalamu ya, kebiasaan ya, jadi ke bawah juga. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu ya, alal maktabi, di atas meja. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Kemudian selanjutnya nomor 5. Aina Zainabu. Aina Zainabu. Di mana Zainabu apa? Zainab, nama orang ya. Aina Zainabu. Hiya fil ghurfati. Hiya, dia fil ghurfati, di dalam kamar. Dan yang terakhir nomor 6. Oh, masih ada 10 ternyata Mas. Di halaman selanjutnya masih ada ya. Ada 10 nomor ya. Nomor 6. Ainal waroku ya. Ini berarti saya hapus dulu aja. Ainal waroku ya. Di mana? Ini apa ya? Dilihat
alal maktabi, di atas meja. Berarti al-waraqu saya artikan kertas, bukan daun ya. Karena apa? Di konteks kalimatnya di atas meja. Biasanya yang berdekatan itu kita artikan konteksnya apa? Berdekatan, itulah yang kita artikan. Ainal waraqu, di mana kertas itu? Huwa alal maktabi, dia berada di atas meja. Kalau ini bukan meja, misal apa ya? Batu. Nah, misal batu ya. Ainal waraqu huwa alal hajari. Nah, baru kita artikan waraqu daun. Di mana daun itu? Huwa, dia alal hajari, di atas batu. Nah, ini karena meja maka kita artikan kertas. Kemudian nomor 7, ainal mudarrisu, di mana Pak Guru ya. Mudarrisu guru laki-laki, saya lebih enaknya nyebut Pak Guru. Nanti kalau ada mudarrisatu, Bu Guru ya, gitu ya. Ainal mudarrisu, di mana Pak Guru? Huwa fil fasli ya. Huwa, dia fil fasli, di dalam kelas. Nomor 8, aina yasirun, di mana Yasir? Huwa fil mirhadi, dia berada di toilet. Mirhad kita artikan toilet. Huwa fil mirhadi, dia berada di toilet. Nomor 9, asyamsu wal qamaru fis samai ya. Asyamsu apa? Matahari, wal qamaru, dan bulan itu, fis samai, fi, di langit. Di atas, kita bisa artikan di atas langit ya, atau di langit. Kemudian yang terakhir nomor 10, man fil fasli ya. Man fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas. Ini enggak ada jawabannya ya. Man fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas. PR-nya untuk Bapak Ibu silahkan ditulis saja, diharokati ya, ditulis ulang, diharokati, lengkap harokatnya ya, lengkap harokatnya. Kemudian tidak usah diartikan ya, tidak usah diartikan. Ditulis 1 sampai nomor 10 lengkap dengan harokatnya, tidak usah diartikan. Begitu untuk pertemuan pada kesempatan siang hari ini ya. Wah, sudah jam 14.10 Mas, Masya Allah ya, tidak terasa sudah di penghujung waktu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mas Didin. Tafadhol Mas Didin, barakallahu fikum. Wa fi barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan siang hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami juga doakan semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin. Barakallahu fikum. Demikian kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, muslim.or.id, dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah telah usai tidak terasa program belajar dan praktik bahasa Arab bersama Ustadz Faizal Hanafi SS Hafizahullah Ta'ala. Melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, masih di jilid pertama, di pertemuan ke-6 ini. Insya Allah untuk pekan depan kembali ke waktu normal atau ke waktu awal lagi, yaitu setiap hari Rabu pukul 13 waktu Indonesia Barat, disiarkan di Radio Muslim Jogja. Bagi yang ingin bergabung di Zoom Meeting Room untuk praktik langsung dan latihan membaca tulisan Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, silakan bisa menghubungi admin di 0813 666 1352 untuk tergabung di grup WhatsApp agar mendapatkan informasi terupdate dan ringkasan materi dari setiap pembahasannya. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah langkah nyata untuk meluaskan jangkauan syiar Islam di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, kini kembali